Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hadirin hadirat, khususnya abnaul khairat di mana saja Anda berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya ila yaumiddin, amma ba'd. Di zaman saat ini banyak sekali kita melihat kelompok-kelompok yang menganggap dirinya yang paling benar, yang lain salah. Kita harus kembali lagi melihat ulama-ulama madhab yang terdahulu, yang patut kita contohi, yang patut kita jadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, mereka itu saling menghormati antara satu dengan yang lain. Imam Syafi'i tidak berguru kepada Imam Abu Hanifah, tetapi dikala Imam Syafi'i menziarahi magamnya dan kuburnya Imam Abu Hanifah, apa yang terjadi? Di saat salat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Muridnya bertanya, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa Anda tidak kunut?" Kata Imam Syafi'i, "Kita berada di tempat magamnya Imam Abu Hanifah. Saya tidak kunut karena menghargai dan menghormati Imam Abu Hanifah." Ya Allah, ini patut dicontohi oleh kita semua. Bagaimana kalau mereka berdebat, saling menghargai, santai, dan tidak menyalahkan antara satu dengan yang lain. Masing-masing mempunyai dalil, tapi menghargai. Ini yang penting, yang sudah hilang di antara kita pada saat ini. Imam Syafi'i menganggap bahwa untuk mendapatkan rezeki perlu ikhtiar, perlu usaha. Imam Malik mengatakan dan beranggapan cukup dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah, hasbuh. Allah akan mencukupi dan cukup baginya. Imam Syafi'i mengatakan untuk mendapatkan rezeki harus dengan usaha. Imam Malik mengatakan tidak. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mengajar, nanti Allah akan mendatangkan rezeki. Akhirnya pada suatu waktu Imam Syafi'i berjalan. Kemudian di suatu tempat ada orang memetik anggur. Imam Syafi'i menawarkan dirinya untuk bekerja di tempat tersebut. Setelah bekerja, upah yang diberikan kepadanya adalah beberapa kilo anggur. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i membawa anggur tersebut untuk diberikan kepada Imam Malik sebagai gurunya. Setelah diberikan anggur tersebut kepada Imam Malik, apa kata Syafi'i? Saya dapatkan anggur ini dari hasil usaha saya. Berarti apa? Berarti untuk mendapatkan rezeki harus dengan usaha. Apa jawab Imam Malik? Ya betul. Engkau mendapatkan anggur tersebut dengan hasil usahamu, tetapi saya memakan anggur ini tanpa harus bekerja. Allah sudah memberikan rezeki kepada saya. Setelah itu mereka tertawa berdua dan menghargai pendapatnya masing-masing. Ini yang patut kita contohi, wahai abnaul khairat, di mana saja kita berada. Dikala kita berselisih pendapat, jangan langsung menyalahkan,
dan menganggap diri kita yang baik, diri kita yang benar, yang lain salah. Dan ini sudah dicontohkan oleh ulama-ulama madhab yang terdahulu. Terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat tidak seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Imam Syafi'i balik bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, kalau Anda mengatakan dia sudah keluar dari Islam, bagaimana caranya agar supaya dia kembali ke Islam lagi? Kata Imam Ahmad bin Hambal, dia harus bersyahadat lagi. Bisyahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah mendengar jawaban dari Imam Ahmad bin Hambal, apa kata Imam Syafi'i? Bagaimana Anda mengatakan dia keluar dari Islam, sedangkan senantiasa dia masih mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam salah satu konteks hadis berbeda pendapat. Tetapi setelah diajukan beberapa permasalahan yang ada, dijawab. Setelah itu Imam Ahmad bin Hambal mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, maksud dari hadis Nabi, man taraka shalah faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat hukumnya kafir, maksudnya apa? Muta'ammidan, disengaja. Ada unsur di dalam hatinya yang mengatakan bahwa sudah tidak wajib lagi salat ini. Dikala sudah sampai ke titik itu, maka hadis ini tepat buat orang tersebut. Tetapi orang kalau meninggalkan salat, mungkin karena lupa atau karena malas, tetapi tetap meyakini bahwa salat itu wajib, maka tidak termasuk di dalam konteks hadis ini yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat hukumnya kafir, tidak masuk. Yang dimaksudkan dengan hadis ini menurut Imam Syafi'i bahwa barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, secara sengaja. Apa yang terjadi? Setelah mendengar jawaban dari Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal mengatakan, raja'tuka ila kalamik, saya kembali kepada pendapatmu. Alangkah luar biasanya mereka. Dikala terjadi perselisihan pendapat, kalau merasa bahwa pendapatnya tidak kuat, dia kembali memegang pendapat orang yang kuat. Orang yang merasa pendapatnya diikuti, tidak sombong, tidak merasa dia yang benar atau yang paling benar. Semua saling menghormati, dan ini patut kita contohi. Hadirin hadirat, khususnya abnaul khairat, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya abnaul khairat di mana saja Anda berada. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.